sudah bersumpah dalam hidup saya tidak akan pulang ke Sumbawa ya daerah saya itu. Sumbawa, Ya kalau NTB, kalau saya tidak, sukses. sukses. Karena Sumbawa itu kalau setengah-setengah sukses jangan mau dianggap di sana. Nah sepulang saya dari Korea, saya sudah direktur utama perusahaan asing, Bro. Saya sudah direktur utama perusahaan asing Indonesia Optik Teknologi, tapi saya belum menganggap diri saya hebat saat itu. Karena saya masih punya pemilik perusahaan. 2015 terjadi goncangan hebat dalam perusahaan. Di situ saya harus memilih antara dompet dengan hati. Selamat sore, Mas Boris Saifullah. Ya, selamat sore Pak Rekan. Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Kawan-kawan sekalian, para dosen, para mahasiswa, para pemirsa, si podcast Indonesia, kanal psikologi untuk bangsa. Hari ini tanggal 28 September 2021 saya kedatangan tamu yang luar biasa, seorang mantan TKI, ya, tenaga kerja Indonesia sejak tahun 2019 sampai 2021, dan hari ini beliau adalah sebagai CEO atau Presiden Direktur PT Borsyah ya, Borsyah Cipta Komunika. Juga beliau adalah Kepala Kadin Komite Korea Jawa Barat serta Asosiasi Pengusaha Nasional Telekomunikasi Jawa Barat. Ya, kira-kira begitu perkenalan singkatnya. Mas Boris, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat? Ya, alhamdulillah hari ini sangat sehat lah. Sehat ya? Ya, semua. Terima kasih sudah hadir di sini di kanal kita di podcast Psikologi Universitas Pancasila. Gimana kesannya setelah ada di sini? Ya, alhamdulillah pertama luar biasa. Luar biasa Ini ya. pertama kali sekalian silaturahmi lah. Oke, ya baik, terima kasih. Nah, terus boleh cerita nggak? Ceritanya gimana sih kok mantan TKI ya kemudian sekarang sudah jadi pengusaha, punya usaha sendiri, aktif. Itu gimana ceritanya itu Mas Boris itu? Boleh cerita nggak ke adik-adik mahasiswa ini gimana sih kalau TKI itu kan kesannya pasti nggak punya duit ya kan? Susah, dikejar-kejar petugas di sana, di Korea Selatan lagi ya. Ini ceritanya gimana? Boleh nggak ceritain ke adik-adik kita? Sebenarnya ceritanya panjang nih Pak. Panjang Sangat panjang sekali. Tapi kalau saya sih intinya begini. Boleh kita mungkin pekerjaan kita sebagai TKI, tapi otak kita jangan terbunuh dengan masa depan yang lainnya. Itu prinsip saya. Jadi keberangkatan saya pun mungkin ada dengan niat yang lain mungkin. Yang namanya hidup itu harus ada pemantik. Semua orang sukses bagi saya harus ada pemantiknya kesuksesannya. Mungkin dari saya pun ada hingga saya bisa kuat menjalankan semua seperti yang terjadi saat ini. Gitu ya. Nah ceritanya gimana kok pengen jadi TKI kok nggak ada melanjutkan sekolah atau kerja di Indonesia, ceritanya gimana itu? Tahun berapa itu awalnya? Saya berangkat Korea tahun 97. 97. Lagi krisis itu ya? Lagi krisis. Pas 98 saya nyampe Korea itu krisis moneter luar biasa. Terus? Nah, memang ini sebelum saya bicara, saya ada pesan kepada semua adik-adik mahasiswa. Jangan menjadi orang seperti saya. Berat, karena apa? Saya berangkat ke Korea cuma dengan ijazah SMP. Ke Korea dengan ijazah SMP. SMA cuma 6 bulan. Sekolah perawat dulu, saya masuk sekolah perawat juga 2 tahun nggak ada yang beres. Nah, akhirnya sambil keputusan untuk berangkat ke Korea. Nah, sampai di Korea baru ya saya berubah jadi manusia mungkin. Cuma setahun saya menjadi TKI, masuk tahun kedua saya meninggalkan otak TKI saya. Terus jadi apa tuh? Ngelamar jadi apa? Saya lari dari perusahaan saat itu. Saya lari dari perusahaan karena kontrak TKI itu cuma 2 tahun. Cuma 2 tahun, kalau saya lanjut ke 2 tahun berarti saya harus pulang ke Indonesia. Dulu. Nah, saya ambil keputusan dalam hidup saya itu harus itu keputusan terbesar ya? Terbesar dalam hidup. Anda keluar setahun terus Anda meninggalkan tempat itu, break the contract nggak? Nggak ada. Langsung jalan Langsung aja? Saya jalan. Malah, kabur lah ya? Gitu. Kabur. Malah 1 hari setelah saya lari, semua stasiun di Korea itu terpampang foto saya. Orang ilegal pertama mungkin saya di Korea tahun itu. Nah tapi alhamdulillah dengan modal nekat, tentu punya tujuan yang bulat, ya saya bisa lalui semua itu. Artinya dikejar-kejar aparat dong itu? Enggak? Bagusnya di Korea begini, Korea itu tidak seperti kita ya. Korea itu tidak pernah ada operasi di tempat keramaian. Misalnya di pasar, di mall, atau tidak pernah ada. Tapi di jalan-jalan sepi. Jadi
saya menggunakan cara itu. Jadi untuk Anda menghindar- justru main di yang yang main ramai. di tempat yang ramai. Nah, akhirnya 15 tahun saya bisa lewati dengan baik. Saya sempat dikuliahkan oleh perusahaan di Anyang. Tapi paspornya gimana? Perpanjang terus? Kalau paspor itu kan milik negara Indonesia ya. Mm-mm. Kita perpanjang tiap 5 tahun. Nggak ada Itu masalah. nggak ada masalah, cuman izin tinggal yang bermasalah. Oh, izin tinggal tapi bukan dari pemerintah Indonesia. Bukan izin tinggal dari Korea. Nah, Makanya itu yang kita Anda nggak urus-urus berarti. tidak bisa. Kalau diurus ya ketangkap dong, harus pulang ke Indonesia. Nah, caranya gimana? Taktiknya tuh gimana tuh? Ya makanya saya sering dimanapun setiap saya isi apapun itu saya sering bicara begini. Dalam hidup itu cuma ada 3 hal bagi saya. Niat, kerja keras, dan yang ketiga campur tangan Tuhan. Dan saya yakin dalam hidup saya itu campur tangan Tuhan terbesar. Termasuk saya di Korea itu, baru 1 hari saya kerja, saya langsung besoknya dijadikan sebagai manajer produksi di perusahaan Korea. Dan itu campur tangan Tuhan mungkin dalam hidup saya dulu. Dan mungkin orang lain tidak ada itu gitu. Ada keuntungan seperti saya. Baik. Dari hal-hal seperti itulah yang laki ya, laki ya. itu. Oke. Nah, terus apa nih Mas Boris nih? Kira-kira pelajarannya di Korea itu seperti apa? Kemudian kalau adik-adik kita ini kan mungkin belum pernah bekerja di perusahaan Korea, itu karakter perusahaan Korea gimana? Kota Koreanya gimana? Seoul ya? Ya. Itu gimana? Lalu gimana kita hidup? Lepas dari kita ini dalam kondisi apa ya? Tertekan atau ya mungkin Anda dalam posisi yang secara dokumen belum lengkap ya, itu apa kiat-kiatnya kok bisa survive 15 tahun itu? Kalau saya sih jujur, saya ngelihat semua yang ada di kita sekarang ini. Kenapa saya bisa survive seperti itu? Ternyata saya memiliki rasa tahuan luar biasa. Curiosity-nya tinggi. Ya. Yang pertama, mungkin saat saya di Indonesia itu saya tidak terlalu mencintai Indonesia, jujur. Tapi setelah saya nyampe di luar negeri, baru kerasa. Contoh sederhana aja. Di Indonesia dulu lagu dangdut saya nggak suka. Karena kita ngetren anak muda dengan power metal, jazz, ABCD. Tapi nyampe di Korea, segala yang berbau Indonesia itu kita jadi suka. Nah artinya, kenapa orang Korea itu sukses? Orang Korea itu sangat mencintai negerinya sendiri. Orang Korea sukses karena mencintai negerinya sendiri. Karena apa? Kita di Korea itu jarang sekali produk-produk luar menguasai pasar Korea. Betul. Contoh kecil juga, jangankan negaranya, produk mereka dicintai. Kita oleh bangsanya sendiri. Coba bayangkan, ada 2 produk besar mobil di Korea, Kia sama Hyundai. Kia sama Hyundai. Jangan harap produk Hyundai bisa parkir di area parkirnya produk yang lain. Saking mereka mencintai produk sendiri. Dan mereka sering menghargai, itu tidak ada konflik tidak ada. Jadi itu yang sangat luar biasa. Nah, jadi pelajarannya, cintailah negaramu, sayanglah negaramu. Yang luas ini ya kan, beragam ini, dan yang paling sempit adalah cintailah fakultasmu, program studimu. Ya kan, kalau kita ini kuliah di psikologi nggak cinta psikologi, ya namanya bunuh diri. Ya benar. Nggak ada passion di situ ya, kira-kira ya. Karena kalau saya orang bisnis kan ngelihatnya semua dari pasar. Dan pasar itu kan tergantung dari cinta kita juga. Betul. Mencintai produk kita, mencintai produk dalam negeri, mencintai fakultas. Mesti apapun lah ya, yang menjadi produk kita, apakah jasa atau barang ya gitu. Nah, kemudian 2012 Anda kembali ya gitu ya. Nah, terus apa yang Anda lakukan? Lalu bagaimana keluarga, bagaimana itu menanggapi Anda pulang dari Korea itu gimana? Nah, jujur saya ini orang terbuang. Saya ke Korea itu ibaratnya ya karena masa lalu keluarga juga. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya sudah bersumpah dalam hidup saya tidak akan pulang ke Sumbawa ya, daerah saya. Sumbawa, ya, NTB. Kalau saya tidak sukses. Karena Sumbawa itu kalau setengah-setengah sukses jangan mau dianggap di sana. Nah, sepulang saya dari Korea, saya sudah direktur utama perusahaan asing, Bro. Saya sudah direktur utama perusahaan asing Indonesia Optik Teknologi, tapi saya belum menganggap diri saya hebat saat itu. Karena saya masih punya pemilik perusahaan. 2015 terjadi goncangan hebat dalam perusahaan. Di situ saya harus memilih antara dompet dengan hati. Kenapa saya harus bilang demikian? Di saat itu saya undang bos perusahaan saya ke Korea. Boris, kita sudah dari tahun 2012 sampai 2015 perusahaan kita ini sudah cukup besar di Indonesia. Nah, jadi saatnya lah pengabdian kita coba sisihkan sedikit, kita mengambil keuntungan. Karena apa? Kalau perusahaan Korea yang buat perusahaan di Indonesia ini produksi itu keuntungan kecil. Tapi kalau langsung kita impor dari China atau dari mana, keuntungan besar. Nah, tujuan mereka itu mengimpor produk.
Saya bilang kalau begini caranya saya mundur dari direktur utama perusahaan asing. Karena saya pikir bayangkan ada 500 karyawan yang harus saya pecat, yang harus saya PHK-kan saat itu. Nah, akhirnya keputusan itu bulat. Saya mundur dengan modal nekat dan tekad yang kuat. Saya dirikan Borsa Cipta Komunika dengan 0%, nggak ada modal sama sekali. Tapi saya sudah memiliki link di luar negeri. Nah, akhirnya dengan modal trust, saya bisa mengambil kepercayaan di perusahaan asing di Korea. Dan mereka membuat sebuah perusahaan, alhamdulillah. Perusahaan Borsa Cipta Komunika ini sebenarnya itu hadiah dari perusahaan Korea. Nah, hadiah saya dibuat perusahaan, tapi saya beli barang dari mereka. Karena perusahaan Korea itu ada namanya cost error ya di dalam bisnis mereka. Jadi saya bilang, kamu kasih saya barang, tapi saya nggak akan bayar barang kamu karena kamu sudah punya cost error dengan keuntungan yang saya berikan. Akhirnya itu setahun lunas. Alhamdulillah Borsa Cipta Komunika ini sudah menjadi hak milik saya sekarang. Itu bergerak di bidang apa nih? Fiber optical telekomunikasi. Jadi kabel berarti? Bukan, aksesorisnya. Nah, karena kenapa saya pilih ini juga? Karena kalau kabel itu akan habis. Tapi untuk memanage service semua program internet Indonesia ini, contoh 4G, 3G, IoT, ke sana itu bukan di kabelnya, tapi di aksesorisnya. Nah, makanya saya pilih itu. Jadi sampai mati pun ini akan perubahan di konektornya. Oke. Itu pasarnya di kemana aja tuh Mas Boris? Pasar terbesar kita sih Telkom Akses. Karena kami terus terang kami salah satu perusahaan dengan tingkat kandungan lokal tertinggi karena kita produksi di Bandung. Makanya kami tetap masuk 5 besar nasional di Telkom Akses. Selain ada Indosat, ada juga mitra-mitra luar lain lagi. Oke. Boleh tahu nggak berapa karyawan hari ini? Sekitar berapa yang sekarang? Kami sebelum COVID itu sekitar 475. Wow. Tapi setelah COVID ya harus kita rotasi. Jadi kasihan juga sih. Yang tersisa mungkin sekitar 200-an. 200-an di Bandung ya? Oh, di Bandung. Oke. Omset berapa? Omset boleh tahu nggak? Kurang lebihnya lah. Yang jelas kami penjualan per bulan, kita buka aja, penjualan per bulan kita itu sekitar 15. Itu sekarang ya? Oh, yang sekarang setelah COVID ini. Sebelumnya mungkin masih sebelumnya lebih tinggi masih lebih tinggi sekarang. Oke. Nah, apa nih kira-kira pelajarannya nih Mas kepada mahasiswa kita setelah dari Korea, dari ini dalam rangka apa? Memulai usaha. Ya. Usaha itu bisa usaha jasa, ya kan, misalnya jasa psikologi atau non jasa, produk atau barang, apapun lah ya. Kepada adik-adik kita ini kalau mau buka usaha itu apa langkah-langkahnya dan kira-kira supaya sukses itu apa nih Mas Boris? Nah, jujur saya sering ngisi juga ya di fakultas. Tiap saya ngisi pasti ada pertanyaan. Pasti ada pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu, bagaimana kita usaha kalau nggak ada modal? Gimana mau usaha kalau nggak ada modal? Jadi persepsi adik-adik mahasiswa itu modal itu berbentuk uang. Padahal modal itu kan tidak uang aja. Ada modal psikologis. Modal psikologis. Modal Yang tadi itu modal psikologis. Yang tadi itu kan modal utama kan niat. Sudah berniat nggak kita untuk berusaha? Nah setelah niat kan kerja keras. Sudah benar nggak niat kita laksanakan dengan kerja keras? Kerja keras makanya topik tuh. Makanya gendut ya nggak kerja keras makanya. tuh. Tapi di sisi lain kan harus kita ingat kita orang beragama kan. Campur tangan Tuhan serahkan pasti pada ada. Tuhan. Itu aja Campur tangan Tuhan ya. Rasanya cuma 3 hal aja. 3 itu. Nah tapi yang paling bermasalah sekarang kan kita berbisnis sesuai dengan bisnis yang tren kan. Akhirnya kita tidak punya pikiran untuk berbisnis apa. Misalnya sekarang lagi ngetren KP semua, ngetren ABCD. Itu nggak boleh? Bagi saya nggak boleh. Tapi boleh-boleh aja sih. Tapi ya memang itu passion kita harusnya. Ini bukan passionnya tapi dipaksa kan. Nah itu salah juga. Jadi apapun bisnis sepanjang passion Anda, kemudian kita ada niat yang lurus, kerja keras dan serahkan semuanya pada Tuhan bahwa ini adalah memang berkat Tuhan ya gitu. Kita kalau enggak ya sudah sebagai orang beriman tentu Nah, bagaimana dengan memanage karyawan nih? Apa kiat-kiat Mas Boris dalam memanage karyawan agar tetap bisa betah ya, bisa bertahan ya walaupun mungkin COVID ya, tapi karena terpaksa kan itu ya. Tapi kalau misalnya dalam keadaan normal sebagai seorang pimpinan bagaimana Anda mengelola SDM Anda? Satu yang paling saya syukuri dalam hidup itu saya lahir dari pengusaha yang benar-benar dari nol. Jadi saya bisa merasakan bagaimana perasaan, cara hidup karyawan saya. Jadi dengan cara itulah saya memperlakukan mereka. Apa yang diperlakukan orang lain pada saya saat saya dibawa. Bayangkan TKI bukan TKI itu kata kasarnya kuli. Sekarang TKI itu udah luar biasa.
Nggak kayak kita Gaji dulu. awal-awal TKI itu berapa sih sekarang? Dulu sih besar. Dulu besar. Kalau sekarang sekitar 20-an, 20 besar. juta Besar, sebulan ya. besar. Itu Cuman udah bersih atau harus bayar sebenarnya sewa? bersih sudah itu karena mereka tinggal di tempat. Di apartemen. Di apartemen gitu, dari di perusahaan. tempat. Oh, Besar. oke. Nah, cuman yang jadi permasalahan sekarang kan TKI ini mereka kan tidak punya skill ya. Gini aja, misalnya mereka berpikir saya mau ke Korea mencari uang 100 juta. Nah, nyampe Korea atau nyampe luar negeri lebih dari 100 juta, pusing dia. Mau diapain uang lebih ini? Nah, nyampe begitupun kalau tidak nyampe 100 juta, dia pusing dia bagaimana saya nyampe. Jadi mereka tidak punya planning. Itu yang paling berat sebenarnya tugas PJTKI sekarang. Ya. Nggak punya plan dan akhirnya jadi ada nggak kasus-kasus yang misalnya jadi kriminal atau pedagang narkoba, mohon maaf ya misalnya gitu, atau hal-hal yang menyimpang dari tujuan awal, ada nggak teman-teman Anda? Yang itu pasti ada. Pasti ada. Pasti ada, cuman tidak banyak. Nah, itu kira-kira secara psikologis kenapa kok orang bisa begitu? Kok tujuan awalnya jadi menyimpang tuh karena apa? Pengaruh lingkungan atau dirinya sendiri? Karena kalau di luar sih kita gimana ya? Kita jadi orang bebas kan. Bebas banget. Semau kita nggak ada orang yang kritik, nggak ada orang yang apa kan, pakaian mau apapun. Jadi mungkin itu karena selama mereka di Indonesia ini terkungkung dengan peraturan ini kalaupun nyampe di sana bebas mereka. Bayangkan kalau di Korea sederhana aja, anak mereka pulang jam 3 malam, perempuan nggak marah kan. Nah, jadi mereka nyampe di sana bebas. Nah, padahal bebas itu tidak harus dilakukan dengan kesalahan. Belum lagi ilmu teknologi juga membawa mereka begitu. Iya. Kalau topik jam 3 pagi dicari nggak? Enggak ada yang nyari dia mah ya kan. Jangankan jam 3 pagi, nginep 2 hari lagi juga dia ada yang nyari ya kan. Yang jadi Erwan kali. Gitu. Baiklah. Nah, mungkin dalam hal-hal lain selain bisnis, minatnya Mas Boris ini apa? Kan bisnis oke ya. Ada hobinya apa nih? Hobinya kemudian minat misalnya nggak ingin terjun ke politik atau terjun ke eksekutif atau apa gitu. Jadi saya jujur aja saya buka. Saya keluarga politik. Kakek saya itu sekjen pertama Golkar di Sumbawa. Nah, makanya saya bilang gini. Saya kenapa lahir seorang yang bernama Abraham Maslow ya? Abraham Maslow. Kenapa dia lahir orang itu kan? Dari awal saya saat di Korea saya berpikir kalau saya sudah menjadi pengusaha, mobil mewah, rumah mewah, berpakaian necis, udah stop. Ternyata setelah saya dapatin itu ada lebih dari itu saat saya pulang ke kampung. Ada orang nikahan aja misalnya. Orang lain tidak mengenal saya, pengen saya bakar itu. Bayangkan kita dengan mobil mewah, orang tidak kenal kita. Nah, dari situlah saya mulai mengambil Kadin Jawa Barat, maju sebagai ketua Kadin, Apnatel, Komite Korea, dan ABCD lainnya, komisaris mana-mana kan saya ambil. Nah, ternyata itu kekurangannya seorang Abraham Maslow menciptakan kebutuhan itu kan begitu. Tapi nggak tahu manusia lain, kalau saya jelas. Nah, karena bagi saya politik itu semua orang berpolitik. Anak masih bayi pun berpolitik kan. Kalau mau BAK dia nangis kan, itu politik mereka untuk menyampaikan bahwa dia kepingin. Nah, itu. Jadi kalau ada orang yang mengharamkan politik ya enggak benar lah itu benar ya. juga. Ya. Dalam filsafat yang namanya zoon politikon. Bahwa manusia pada dasarnya makhluk politik. Iya, politik. Nah, politik itu apa sih? Bagaimana menyampaikan pendapat, pandangan supaya orang lain mau mengerjakan kan gitu. Sesuatu yang wajar. Bahwa ada orang-orang yang menganggap politik itu kotor ya, politik itu sesuatu yang kurang positif, itu oknum kira-kira. Orangnya gitu. bukan bukan politiknya gitu ya. Nah, terkait dengan bagaimana hubungan antara bisnis dan politik menurut Mas Boris? Apakah harus dipisahkan atau saling mendukung atau ya ada batas-batasnya lah keduanya? Menurut Anda gimana nih? Di Indonesia ya khususnya ya. Kalau saya, ini dari penilaian saya pribadi lah ya. Kalau bisnis saya sudah menengah ke atas, jangan harap kalau tidak mengenal politik. Menengah ke atas tidak mengenal politik, itu nonsen. Tidak bisa. Tidak bisa. Indonesia apalagi ya gitu. Bukan Indonesia juga, luar negeri. Di luar juga sama. Tetap. Itu ada pengaruhnya dengan bisnis. Pasti berpengaruh. Pasti ya. Pasti berpengaruh. Oke. Ya, pasti berpengaruh. Baik. Nah, apa saran-saran Anda pada para pengusaha Indonesia yang juga ingin tumbuh, berkembang, tapi juga dia juga
tidak ingin terlibat politik tapi hanya mendukung dari jauh atau gimana? Menurut Mas gimana? Itu oke nggak gitu tuh? Gimana saran Anda? Aduh, kalau ini nggak bisa, Nggak no bisa. comment kalau saya ini. Oh. Nah, cuman kalau saya sederhana sih untuk teman-teman pengusaha ya. Teman-teman pengusaha kita kan banyak produk-produk di dalam negeri yang berseliweran dalam negeri, tapi kita nggak mau kerjakan di dalam negeri, padahal kita sanggup. Contoh di perusahaan kami aja, perusahaan Total Passive Solusi ini. Yeah. Indonesia bisa memproduksi itu. Tapi mereka tidak mau memproduksi di Indonesia, mending mereka import supaya murah. Artinya kita tidak mau menyisihkan hati kita sedikit untuk mempekerja karyawan kan begitu. Karena cuman keuntungan, maksud saya itu sisihkanlah keuntungan itu untuk kita buat pabrik di Indonesia. Jadi harus begitu sebenarnya. Kembali tadi harus mencintai harus negara mencintai. ini, sayang sama negara ini ya. Okay. Semua pengusaha kita bisa membuat yang ada, yang kita impor sekarang, tapi ya keuntungan itu yang harus kita sisihkan, berani nggak itu. Nah ini kan bergeraknya di bidang telekomunikasi. Nah, telekomunikasi. Menurut Anda ke depan dengan situasi pasca pandemi nanti tren usaha telco itu gimana, Mas Boris? Yang jelas sekarang kan saya lihat bisnis itu ada 3 ya, yang meroket ya kesehatan, telekomunikasi sama pertanian. Nah, pertanian justru pertanian juga luar biasa sih kalau saya lihat. Pertanian kehutanan Tapi bukan pertanian murni ya, industri pertanian misalnya kan, nah ya itu. Bisnisnya industri perikanan kan begitu. Nah saya lihat ya bisnis yang luar biasa. Dan jelas apapun harus dirubah ke digitalisasi. Dan itu pasti telekomunikasi. Pasti telekomunikasi termasuk dalam kuliah ya, berkuliah itu semua digitalisasi. Semua pakai e-learning ya, pakai learning management system ya semuanya, dan pasti Internet of Things pasti benar, gitu. Nah mungkin terakhir Mas Boris, apa nih pesan-pesan Anda pada adik-adik kita yang sekarang ini mungkin galau menghadapi masa depan ya kan, entah gua nanti kerja gimana, ada kerjaan apa enggak buat job saya gitu ya. Terus banyak hal lah ya, mungkin tidak seberat waktu Anda di Korea mungkin ya. Nah itu tapi kan sebenarnya mentalnya ini perlu dikuatkan. Nah, apa kira-kira pesan-pesan Anda pada adik-adik kita nih? Sebenarnya kalau berpesan itu bukan pada adik-adik ya, pada pemimpin kalau saya. Pemimpin justru. Kepada pemimpin, mungkin pada bapak guru atau pak dosen. Pak Dekan itu. Karena apa? Saya lihat kan sekarang sanggup nggak kita membawa anak-anak milenial ini melewati fase mereka kan untuk menggapai bonus demografi kan. Nah, di sisi lain mereka nanti akan menjadi korban dari digitalisasi, pengangguran. Nah jadi artinya kita harus mengarahkan mereka bagaimana lebih melek teknologi sebenarnya. Tetap ya. Tentu sih dengan adik-adik mahasiswa juga. Kan gini, teknologi bisa menggantikan fungsi manusia. Ya. Tapi manusianya harus belajar teknologi. Nah, di bidang mananya yang nggak bisa dimasukin sama teknologi? Pada aspek apa? Kan semuanya sudah digitalisasi. Nggak ada sih aspek-aspeknya. Ada tetap. Contoh, perbanyak usaha yang padat karya. Kayak kami. Perusahaan aksesoris FO ini cuma 15% aja mesin. Tapi manusia seni art. Saya yakin banyak perusahaan-perusahaan jadi padat menciptakan karya usaha yang membutuhkan manusia padat karya yang tidak bisa diganti oleh robot atau oleh mesin. Oleh gitu mesin ya. Tetap itu artnya, berarti art dong. Art seni. Nah kayak perusahaan kami, seni. Dan jujur perusahaan yang paling bagi saya itu yang paling banyak pahala itu ya padat karya, karena pekerjaan orang, doa dari karyawan. Kan. Nah, itu tanpa kita sadari. Betul. Jadi kalau kita membuat perusahaan dengan robot berarti kita mengurangi doa orang lain pada kita. Tuhan pun kan butuh umpan kan, dengan mancing ikan kalau nggak ada umpan nggak ada, kalau nggak ada yang doa kita nggak ada campur tangan Tuhan. Betul. Kalau saya sederhana sih pada berpikirnya. Baik. Jadi larinya ke art, seni, tapi teknologi tetap dipakai, tapi dalam rangka menciptakan lapangan pekerjaan yang padat karya lah kata-katanya. Itu termasuk di kampus kita ini. Ya kan, bahwa kita ada mahasiswa, ada karyawan, ada dosen, itu karya-karya penelitian itu nggak bisa digantikan robot. Robot mana bisa meneliti. Benar. Ya kan, oleh karena itu kita mempercayakan banyak orang dalam rangka mencari satu kegiatan yang tidak bisa dikerjakan robot, ya kan? Tapi teknologi tetap diperlukan, gitu ya. Gitu. Baik, mungkin closing statement, Mas Boris, ada closing statement untuk kita semua. Cukup? Ya. Baik, cukup. Terima kasih. Pemirsa, para pendengar si Podcast Indonesia, Kanal Psikologi untuk Bangsa, baru saja kita ngobrol-ngobrol santai
dengan seorang mantan TKI ya yang ke Korea, Bapak Boris Saifullah yang setelah 12 tahun di Korea, beliau sekarang menjadi pemilik usaha sendiri, mandiri, pengusaha di bidang telekomunikasi dan menjadi kepala kepala bidang ya, ketua bidang Komite Korea Jawa Barat ya di Kadin ya gitu. Terima kasih Mas Sama-sama. Boris sekali lagi atas kehadirannya. Semoga sukses selalu dan terus tadi ya niat yang tulus, yang lurus dengan kerja keras dan tidak melupakan campur tangan Tuhan yang Maha Kuasa dalam setiap karya-karya kita sehari-hari. Oke pemirsa, demikian wawancara saya singkat dengan Mas Boris. Terima kasih. Salam Pancasila, merdeka!